Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan banyak nih yang viral ya men. Banyak nih banget. Ada tuh ojek online yang bohong. Tahu nggak lu? Aduh, nggak tahu gue. Nih, kurang update. Waduh, ya, kurang udah. update tuh. Emang gimana tuh ceritanya? Aduh, jadi ada kayak dia tuh ada ojek online yang pura-pura motornya itu mogok. Iya, terus Nih, kayak Baim aja nih. Baim tahu nggak? Baim Wong. Baim Wong. Nah, dia tuh pernah kena. Dia tuh jadi ojek ini nih, ojek online ini, ojol ini, dia itu motornya pura-pura mogok didorong di jalan. Oh, pura-pura mogok. Gitu. Nah, terus dilihatin sama orang kan sekarang lagi pandemi, lagi PSBB gini kan, Iya, kadang-kadang PSBB. masih banyak tuh yang sosialisasinya, gue pengen nih nolongin gitu ya kan. Iya. Sosialisasi masih tinggi ya. Gue bantu dah. Ditanya dong ojolnya. Kenapa bang motornya mogok? Ya kan, motornya mogok. Ditanya-tanya mogoknya dari mana, terus kenapa bisa mogok? Nah, ojolnya bilangnya cuman nggak tahu nih, udah sering biasa mogok kayak gini gitu. Nah, dikasih lah ya kan, kayak sosial, misalkan dikasih uang lah, dikasih Dikasih apa uang, ya kan, apa dibantuin buat ngedorong gitu. Tapi ojek online itu pinter, dia itu nolak terus. Oh, nggak mau dia. Tapi lama-lama diambil. Ya, Indonesia banget. Jangan bang, jangan lama-lama. Aduh. Kena Baimon juga kena dia. Jadi dia ditanya, bang lu dorong dari mana? Yang agak masuk akal nih. Coba ibaratkan lu dari Ancol ya, dari Jakarta Utara ya, Jakarta Utara tuh ke Jakarta Timur lu ngedorong gitu motor malam-malam, kan kagak masuk akal. Dari Jakarta Timur. Misalkan ya, Misalkan. dari Ancol ke Jatinegara lu ngedorong motor Jatinegara. tuh. Sejauh jarak itu bisa dalam cuman berapa jam? Nggak mungkin. Nggak mungkin banget sih. Gua kalau malam-malam nih ban gua kempes, saat gua nyari bengkel aja. Cuman jaraknya cuman ya sekitar 2 kilometeran, tapi berasa banget gitu kan. Itu lebih dari 2 kilometer sih kalau Itu banyak men. Jadi si Baim ini udah kena sama satu orang yang benar-benar tuh ojol. Dia tuh pura-pura jadi ojol apa gue nggak ngerti sih dia jadi ojol apa enggak. Tapi dengan plat nomor yang sama, dengan orang yang sama, di view lagi tuh sama si Baim, sama yang video-video sebelumnya yang udah orang kena, itu sama orangnya. Jadi itu emang dia sengaja. Oh, maksudnya settingan gitu. Jadi bukan settingan si Baim. Oh, bukan. Settingannya. Hati lo. Baik kalau mau. Nah, itu settingannya si ojeknya. Jadi itu dia udah pura-pura wah ada Baim nih, dari jauh udah ngeliat nih ya kan. Yang biasanya Baim tuh kan gue tahu dia tuh sosialisasinya tinggi banget ya. Gue salut sih sama Baim, gue sering nonton channelnya dia. Nah, dia tuh kalau sama orang-orang yang menurut dia wah ini harus ditolong gitu ya. Iya. Ditolong sama dia, dikasih uang ya kan. Nah, tapi ini dimanfaatkan kebaikannya Baimong sama si ojol. Oh, gitu. Dia udah ngeliat dari jauh. Pura-pura lah dia kedorong motor. Itu dia. Oh, dia pura-pura dorong motor biar dikasih Kasianin lah. Dikasianin gitu. Seru banget kayak gitu. Nah, itu lo harus tahu ya cerita kayak gitu sekarang. Baik-baik dah lu di jalan. Wah, ngeri juga dong kalau kayak gitu, banyak penipuan nih. Itu dia. Tapi lu tahu nggak yang kayak video yang belum lama juga sih yang tentang kayak sembako sampah. Tahu nggak lu? Kayaknya gue nggak tahu sih siapa dah. Channelnya si siapa ya, sembako sampah tuh. Gue juga kurang terkenal sih sebenarnya. Jadi kayak nanggung gitu terkenalnya gitu. Tapi rame gitu di TV gitu. Dia tuh gimana tuh? Menurut gue sih ya memang parah sih kalau gue bilang sih. Jadi dia ngasih sembako gitu, diisinya sampah. Emang sih menurut gue ya, ngasih sembako itu orang pasti senang banget ya. Wah, senang banget. Pasti ya, namanya apalagi pandemi ini kan, pandemi corona gitu. Menurut gue bantuan emang sangat dibutuhin banget ya zaman-zaman kayak gini guys ya. Tapi ya nggak harus sampah juga lo isiin, ya kan? Orang dibuka bau lagi ya. Iya, salah. Gak ada otak emang. Parah sih gue bilang. Pantes lu. Iya, gue sih nggak mau nyebut namanya siapa, pokoknya ya ada lah gitu. Gue kalau misalkan teman gue yang kayak gitu bener-bener gue hajar gitu. Iya, parah sih gue bilang. Akhirnya sih ada lagi tuh ibu-ibu, jadi dia ngasih sembako. Nah, isinya duit 1 juta. 1 juta men, serius. Siapa tuh men?
ada ibu-ibu tuh, gue juga kurang tahu juga sih, sempat viral juga itu, ibu-ibu ngasih di 1 juta, jadi dibungkus kayak kertas nasi gitu, dikasih ke apa yang butuhin gitu kan, kayak gitu. Jadi memang kalau kan karena sekarang lagi pandemi ya, corona ya, COVID-19 nih, COVID-19. Sekarang banyak banget ya men, kayak misalkan kayak yang sosialis itu yang benar-benar tuh dia pengen nyari pahala dari semua ini gitu, karena ini apalagi ditambah lagi di bulan Ramadan, Wah, pahalanya double. ya. Kita jangan takut-takut ngasih orang gitu, jangan takut memberi, jangan takut-takut, bakal diganti 2-3 kali lipat. Itu dia. Cuma dari situ semua ada yang salah gunakan men. Nah itu, ini yang harus dibasmi, harus disemprot desinfektan nih jadinya yang kayak gini. Tapi kenapa orang kayak gitu tuh cepet viral? Nah itu, ini yang lagi gue bahas. Gue kesel juga nih. Itulah yang bakal menguntungkan di mereka itu tuh. Iya, Makin jadi. makin jadi gitu, malah makin, waduh, justru malah bikin konten lebih parah dari itu ntar bisnisnya, ya kan? Bisa jadi. Jangan-jangan ntar orang cemplungin sampai sampah. Iya, makanya jangan kan sampah ntar. Cewek bisa ditaruh di sembako. Sembako isi cewek, jangan diikutin. Sembako sih. Tapi sih gue mau men. Kayak gitu, iya. Boleh tuh. Iya boleh itu. Kan kayak misalkan lagi pandemi kayak gini nih ya, ya kita bahas pandemi aja dulu ya. Karena kan emang lagi, gue pengen pasti tahu nih, yang lu tahu sampai berapa lama sih men? Ya menurut gue ya sampai akhir Juni sih. Menurut lu? Iya. Tapi udah fix belum ya? Nggak tahu juga sih ya. Tapi kalau kata WHO sih yang gue tahu, kita emang harus itu berdampingan dengan corona. Iya. Tapi gini men, yang gue tangkap dan gue juga dapat berita lagi sih men. Ada berita ya. Ini biar semua kalian nih pada tahu nih. Jadi di corona ini emang yang tadi lu bilang bakal cepat disudahkan gitu, diselesaikan. Tapi karena pemerintah ini bilang kalau misalkan warga negara Indonesia masih tetap kekeh gitu batu nggak mau ngikutin dari PSBB, nggak mau ngikutin PSBB ini ya, bakal disudahkan seperti biasa, mal-mal bakal dibuka semua dah, bahkan kayak udah kagak ada corona gitu. iya. Padahal itu tuh masih ada, disengajain sama pemerintah. Kenapa? Pengen dites kekuatan fisiknya masing-masing dari warga. Oh, gue setuju banget sih kalau menurut gue memang harus kayak gitu. Itu Jadi kabar baru. bagus kayak gitu sih. Gue dukung banget itu. Dukung banget tuh ya. Iya, dukung banget. Jadi ibaratnya kayak disengaja nih, ya udah nih corona, ya udah nih bakal warga aja ya kan, udah bodo amat dah. Iya, udah bodo amat. Ibaratkan ya udahlah bodo amat gitu. Lu kagak mau ngikutin peraturan dari kita gitu ya kan. Ya udah nih corona lu jalanin aja nih hidup lu. Kalau mati karena corona ya udah. Itu udah nasib lu, berarti emang udah lu ditakdirkan buat mati karena corona gitu. Iya, kalau gue sih begitu sih. Dengan udahlah cuek aja lah. Nanti juga kalau penyakit pasti sembuh lah. Nah. Ya kalau nggak sembuh ya paling memang udah takdir Tuhan. Pasti sih kalau takdir. Nggak bisa dirubah. Ya tapi gini men, kan kalau misalkan corona ini kan emang pasti ya, kalau misalkan setiap penyakit ada di Al-Quran sih ya, di yang gue baca di Al-Quran itu setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ada obatnya. Ya kan? Benar, iya. Nah sebenarnya nih corona ini ada obatnya dan juga bakal bisa sembuh. Kenapa yang udah meninggal duluan, yang kemarin sudah meninggal mati itu kenapa cepat? Bisa karena dibilang dia mati, wah ini kena corona ini makanya mati gitu ya kan? Iya. Sebenarnya itu bukan karena corona. Karena apa tuh? Karena emang dia sebelumnya juga udah punya komplikasi dari penyakit-penyakit sebelumnya gitu. Kayak misalkan dia punya penyakit jantung, punya penyakit paru-paru, entah itu punya penyakit kanker dipadu sama penyakit corona yang ganas. Nah, yang buat dia meninggal itu dia. Makanya jangan salah tangkap dulu nih, kadang-kadang. Iya, jangan tiba-tiba langsung memvonis wah ini corona, padahal belum tentu. Siapa tahu cuma sariawan. Iya kan? Siapa tahu cuma bibir pecah-pecah, ya kan? Siapa tahu gitu. Jangan langsung tiba-tiba, oh ya, gue sakit gigi nih, wah corona lu. Ya kan, jangan sampai gitu. Jangan sampai guys. Kali gila kali. Ya siapa tahu ya kan, masih mendatang. Kita nggak ada yang tahu. Ya kan jangan sih. Itu dia men. Persepsi setiap masyarakat itu pasti beda-beda, setiap beda-beda. persepsi itu setiap orang tuh pasti beda. Karena emang waktu itu kan lagi booming corona, jadi orang bilangnya, ya ini kena corona. Jangan-jangan kalau misalkan gue batuk aja dia bisa dibilang corona. Iya. Orang batuk cuma gatel doang nih kalau Corona. lagi seret nih kan. Padahal cuma penyakit kayak kudis, sekarang kurap, butuh air ya kan, dibilang corona. Wah lu corona lu.
Sampai jerawatan aja, wah lu corona. Apa-apa dibilang corona ya. Corona itu ada singkatannya, men. Apaan? Orang ada guna-guna. Kan corona. Kalau suka nih karena emang corona gue jadi susah banget gitu berkomunikasi. Sekarang lagi lebaran ya, lagi lebaran aja di Idul Fitri. Biasanya kan lagi pada ngumpul, keluarga udah pada datang. Suasana tuh jadi beda banget. Beda ya. banget emang nih lebaran tahun ini tuh kayak sepi gitu. Wah, Nggak kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Berasa parah, men. Yang tadi tuh gue kasihan tuh ada orang ya. Minta grabin, udah tua lagi, kasihanan. minta dipesenin grab car ya. Minta dipesenin grab car, dapet nih. Driver ya di cancel. sama driver di cancel. Iya, nggak mau karena Bagaimana corona. takut corona. Iya. Udah tua malahan, kasihan pulang guys sendiri. Ya ampun. Aduh, pulang. Sebenarnya sih yang harus dikurangin itu ya paranoia kita sih. Oh iya, itu yang kita harus kurangin karena paranoid itu. Paranoid. Karena paranoid itu kita jadi terjangkit. Iya, jadi Sebenarnya tuh fisik sih diutamain. Kalau emang fisik lu kuat, ya udahlah ngapain takut gitu, ngapain lu panik? iya, biasa aja gitu. Gue aja kadang-kadang kalau ketemu orang ya udah biasa aja. Bukannya gue menantang dari pemerintah ya, bukan. Bukan. Karena kan gue kerja itu masih di sistem pengawasan dari pemerintah. Iya, sesuai PSBB. Tetap melayani ya. Gue pakai masker, gue pernah pakai masker. Kalau misalnya nggak pakai masker bukan malah pasti. Iya. Ada cuci tangan, hand sanitizer. Ada. Kalau masuk ke rumah juga pasti dibersihin dulu ke mandi lah. Sengaja lu bersih gitu. Bersih. Kan orang-orang ada orang yang jorok Wah, parah itu sih. Itu sih riskan banget itu, gampang banget kena tuh. Nih, udah selesai dari masalah corona nih, gimana? Masalah corona selesai. Selesai. Oke. Nggak ada habisnya sebenarnya kalau kita bahas Itu dia. corona itu. Satu buku mungkin masih nggak cukup sih gue bilang. Berapa buku? Berapa lapis? Ratusan. Udah kayak orang ya? Korban iklan. Ada iklan kayak iklan. Apa? Ke gaming lagi, kita balik lagi ke gaming. Iya, ke gaming. Kan lagi sekarang tuh banyak banget ya anak-anak yang main game. Banyak bocah-bocah. Gue kadang-kadang nih kerjaan nih, temen gue sendiri lagi kerja aja di main game. Lagi kerja, lagi ngecek tiba-tiba di main PUBG gitu kan. Sampai pernah loh, gue emang waktu toilet emang lagi rame sih sebelum pandemi corona ini kan. Dua tuh di ke mall ya, toilet lagi rame nih. Rame Ya kan? Pada mabar dalam toilet. Wah gila. Iya mabar ya, main ketok-ketok sebelah, woi. Ini nih di 149 ya kan. Buset, main PUBG gitu ya kan. Wah parah banget sih gue. Woi ketok-ketok aja dodor, woi buruan. Gue mau pup nih. Buset gila, gue suruh nyari toilet lain, bayangin guys. Tapi memang jarang-jarang sih yang kayak gitu. Tapi wah sumpah gue apes banget sih memang itu gara-gara game sih emang kadang. Ya maksud gue ya kalau main game juga harus tahu waktu, tahu tempat ya kan. Lu masa iya lagi pup ya kan, toilet ada 4 ya, lu masa iya lu mabar berempat. Iya kan, Dalam 4 toilet itu 4 toilet semua mabar guys. Aduh parah gue bilang. Ya lu kalau mau mabar toilet gitu ya di MCK lah, jangan di mall gitu kan. kadang-kadang suka begitu ya. Bocah men, bocah. Harus tahu waktu, jangan lupa istirahat. Gue juga nggak terlalu game banget sih sebenarnya gue. Kalau lagi luang aja sih, lagi kayak waduh kayaknya gue suntuk ya kan, akhirnya gue login nge-push gitu doang sih. Tapi game apa aja nih yang lo mainin selain ML? Tadi kan bilang ML sama satu lagi. Eclipse Isley. Itu apa lagi? PUBG atau PUBG? Kalau di konten sih gue baru 2 sih, baru dua, Mobile Legends sama Eclipse Isley. Tapi kalau di luar konten sih ya paling game-game simulator gitu kan, kayak tukang bubur gitu. Tukang bubur aja. Film. Tukang bubur, wah seru men. Kayak gitulah, banyak lah game-game simulator buat ngisi aja waktu luang. Sekarang ajarin gue dong ya Nike, ini gimana nih? Ya gue bilang sih game gak perlu sampai ribet-ribet sih guys. Yang penting lu tahu harus ngapain gitu aja sih gue bilang. Kan gue nggak jago, gue nggak bisa nih. Gue tuh bukan gamer. Ya udah sih lu asal main aja udah, nanti juga bisa lama-lama. Emang sih dulu juga gue pernah main ya Mobile Legends.
tuh dulu gue kalau misalkan player Mobile Legends nih, Iya. kalau nonton player Mobile Legends dulu tuh gue bisa dibilang apa sih kalau gitu yang punya hero tuh User. ya gue tuh user Fighter. Tank. Dulu Kayaknya gua sih. lu fighter dah, lu pakai Alpha tuh dulu. Oh iya Ini gue masih inget gue. gue tuh juga diajarin kan Mabar gue dulu ya kan. Sama noob. Udah lama deh. Lama banget dah itu. Itu juga masih noob Ya wajar lah. Kan proses semua juga. Yang penting sih yang harus kita kurangin itu khawatir kita. Maksudnya gue takut nggak bisa nih pakai hero ini. Pakai aja dulu. Urusan bisa nggak bisa belakangan. Nanti kan dari proses itu kan bisa lama-lama jago lah, keasah sendiri. Kayak pisau kalau kita kagak asah nggak bakal tajam. gitu ya. Kayak gitulah. Itu pengen nih main lagi men. Ajarin gue lah. Download lah, ayo kita main lagi, kita mabar. Oh iya. Gue memang lagi butuh squad sih sebenarnya. Oh iya butuh squad. Yang Butuh squad gue ada, maksud gue butuh ya member yang benar-benar fokus sih sebenarnya. fokus buat apa nih? Buat nanti kalau misalnya ada turnamen lagi Iya itu dia. Dengar-dengar sih nanti kan siapa tahu gitu bisa partisipasi di Asian Games. selesai dari pandemi kali ya. Pandemi ya kan. Emang sih semua tuh turnamen event semua di cancel gara-gara itu. Jadi dari karena satu masalah itu semua masalah Kena semua. Jadi kayak gue di musik yang tadinya kayak gue main oke ya kan gue sering oke manggung jadi di cancel semua. Jadi ya men gue jadi rugi gitu ya biasanya gue dapat pemasukan dari sampingan ya kan. Wah, Iya. itu dia. Kayak event-event gitu ya kan. Tapi kalau misalkan di band kan- Festival ya. Nah, itu dia. Festival itu Susah udah jarang. banyak kan ya sekarang ya kayak cover kayak misalkan dia bikin video apa sih misalnya ini video di rumah Di rumah aja. Nah, Kayak masak gitu ya kan. Di rumah aja. di musik tuh sekarang udah begitu semua. Oh udah gitu juga ya. Iya jadi gue main gitar doang nih ntar lu nyanyi digabung gitu dalam satu video. Oh benar jadi kayak online gitu. Iya online semua sekarang udah serba online. Serba online ya. Itu dia kalau emang ada orang di sini yang penonton yang nggak update lo harus belajar sekarang. Gue bilang harus sih wajib sih gue bilang. Karena emang makin berkembangnya teknologi ya. Kalau lo kagak ngikutin perkembangan zaman, Itu dia lu bakal gaptek. gaptek. Bingung mau ngapain gitu kan. Kayak tadi gue sudah kan gaptek. Karena gue belajar sih gue pengen tahu gitu kalau gue seperti kepoan. Iya bagus kepo cepat bisa jadi cepet banyak tahu gitu orang yang kepo tuh. Jadi tuh kalau di konten gue tuh yang harus berinspirasi semua sih ada makna gitu yang di dalam konten itu harus ada makna tersendiri gitu. Tersendiri ya. Ya kan? Kayak di konten gue yang kayak di ojek online yang ada tuh konten gue yang ojek online itu tuh dia tuh inspirasinya tuh kayak misalkan itu konten film komedi konten komedi Maksud lu mau bikin yang kayak gitu lagi? udah ada ya. tapi gue pengen bikin lagi sih kan. Tapi karena orang-orang yang mungkin kalau misalkan ada yang pengen ikut main nanti di ini aja kali ya. Komen. Nah, misalnya ikut pengen komen aja. Nah, di situ gue bikin ada inspirasi, ada kisah, dari kisah nyata gue ambil. Kayak gimana tuh? Kira-kira. Kan Bayangan aja ya kisi-kisinya aja nih kira-kira. ya kalau itu nonton aja ya. Biar makin penasaran nih ya kan. Ya kisi-kisi gini, jadi dia di konten itu kan kalau misalkan sekarang tuh lagi susah ya nyari kerjaan ya. Susah banget. Iya. Ada satu keluarga yang dari kampung ke Jakarta dia tuh pengen nyari kerjaan. Dia nyari kerjaan nggak dapet nih dari siang malam pagi sore lah semua itu nggak dapet kerjaan. Selama itu dia udah hidup miskin, ya sengsara, dia bingung tuh buat ngidupin keluarganya tuh kayak gimana dia. Iya, mau makan juga bingung gimana ya. Sedangkan sembako juga salah sasaran gitu. Itu ada isinya sampah. Ya, isinya sampah. Jadi disuruh makan sampah gitu ya kan. Itu kalau misalkan dia ngasih ke gue buka dulu, gue hajar langsung gitu. Iya. Gak peduli dah di siapa kayak mau jualan kayak gimana. Hajar dulu lah yang penting. Iya. Tapi jangan main hajar dulu. Lu ntar kena peraturan. Iya, lu. jangan. Ada peraturan tuh. Bahaya. Nah di situ tuh kontennya kan lagi susah nyari kerja. Nah dia pas lagi ngobrol dia dalam sama istrinya dalam sama pendampingnya pasangannya, dia tuh
kepikiran kenapa gue nggak ngelamar jadi ojek online aja. Karena kan waktu itu penyebaran itu lagi booming. Atau kan ojol lagi booming. Lagi booming. Go green. Ya, lagi pengen go green kan. Di Indonesia. Itu kepikiran gimana gue bisa jadi ojek online dah. Nah, di situ. Udah nggak usah diterusin. Udah lu penasaran. Jangan cukup sampai di situ aja. Jangan. Ya pokoknya Nonton aja terus. tahu ceritanya lanjut, nonton terus. Nah, di konten lu nih gimana? Lanjutan pengennya? Ya gue sih tetap fokus aja dulu di game sementara ya. Belum kepikiran juga sih pengen bikin channel yang kayak gitulah, pengen gue sebenarnya pengen. Tapi masih gue pikirin lagi lah. Sementara game dulu aja. Berarti lu masih fokus di game ya? Bos game dulu aja lah. Gue sih lagi, kalau gue kan lagi belajar meskipun gue musik kurang ya. Oke, lu kan dulu pemusik juga nih, ajarin lah dikit-dikit. Kan gue bisa bilang kapten ya, gue ketinggalan dari kalau soal apa nih, recording? Ya, soal recording. Oh, kalau recording sih ya penting yang pertama sih, saran dari gue itu yang penting lo cari tempo, metronom guys. Lo harus cari tempo, terus ya udah lo mainin aja, main rhythm terus sambil vokal buat nyari tempo. Nanti habis itu lo isi bass atau ngadrop. Enggak itu sih juga gue bikin tutorial juga pakai tank. Oh, Buat lu yang user tank nih kan, jangan, gue bilang sih lu nggak bakal nyesel sih subscribe channel gue. Oh, jadi ibaratkan lu ngasih tahu nih, oh ini cara pakai ini itemnya lu. Itemnya terus cara mainnya. Ya kayak gitulah. Gue sih sekarang juga kalau gue lihat ya, kalau di YouTube tuh lagi maraknya di games. Emang iya? Marak-maraknya di game. Bukannya banyak yang kagak jelas. Kalau yang nggak jelas banyak. Maksud gue yang benar bermanfaat gitu. Tapi yang paling gue nggak suka dari YouTube itu konten berbau porno sih. Bukan porno sih, maksudnya kayak week gitu kan. Dia sekarang yang lagu week. Iya, kadang dia bikin thumbnail ya kan, gak sesuai sama video, kayak clickbait gitu men. Gimana tuh? Ya kayak misalkan ya buka baju ya kan, katanya pas gue cepetin lah tuh ya kan, gue cepetin mana buka baju. bikin penasaran. Kagak ada, gak bakal ada, percuma lu mau cepetin kayak gimana, lu mau nonton 1000 kali kagak bakal ada yang namanya buka baju tuh, kagak ada. Kalau memang di YouTube tuh konten yang emang benar full kan, pasti bakal di-blok dari YouTube. Sih gue bilangin doang nih buat para netizen yang kepo ya kan, untuk yang week gitu kagak bakal ada. Cuma lu nonton dia juga pasti dia bakal ngelakuin hal yang sama. Lu pasti bakal ditipu lagi nanti di konten selanjutnya. Itu dia. Makanya buat netizen juga, kalau pengen nonton YouTube atau nonton apa nih di IG, itu nontonlah yang bermanfaat gitu buat hidup lu gitu. Tutorial make up ya kan, tutorial ngerakit komputer yang mengedukasi lah. Yang menurut lu tuh, ini gue punya hobi nih, misalkan ya, gue punya hobi, gue ngerakit bikin song, bikin apa, bikin prakarya. Iya. Itu lebih manfaat. Ataupun lu bisa ke konten yang buat lu belajar di sekolah. Kan sekarang lagi pada ini, gimana ya caranya gue buat belajar online. Sekarang banyak. Ya pokoknya gunakanlah media sosial untuk mengembangkan diri kalian sih, menurut gue sih. Sekarang banyak nih yang digunakan, yang media sosial itu digunakan buat cinta-cintaan. Wah, kalau ngomong cinta nih, gue udah bener. Cinta-cinta. Banyak yang kayak gitu tuh. Gue kan habis pikir, kalau yang fuckboy, sini fuckboy, ya ilah. Kalau orang yang kagak fuckboy tapi dibilang fuckboy gimana, sakit hati lah. Iya sih. Lu udah setia nih sama satu cewek, tapi lu dibilang fuckboy. Ya. Wah, ngeselin banget sih gue bilangnya gitu. Nah lu kalau misalkan masalah. Tapi gue tanya nih, ya kan, soal fuckboy. Menurut lu gimana? Aduh, sulit, pertanyaan sulit. yang mudah aja, yang mudah. Gak usah dijawab kali ya, gak usah dijawab ya. Gak usah dijawab.
Itu biar nanti aja, biar nanti. Yang mungkin kalau misalkan para netizen kalau mau ikut di konten-konten gue, kan gue pengen bikin film pendek lagi nih ya. Kalau misalkan nanti ada dari virus game pengen ikut mah, komentar aja. Komen atau enggak PM aja ya, PM di mana? IG, FB. Di IG ada, Facebook ada. Iya, PM aja guys, jangan lupa guys ya. Ikutin terus, jangan lupa di follow juga IG-nya gua, Piki Pratama _ nih sebelah gua. Zul Gaming. Wah, ya. Iya. Tulisannya gimana nih Zul Gaming? Zuel, ZUEL. Gaming. Gaming, GAMING, pokoknya gitulah. Pokoknya lu gak banyak salah, pokoknya lu nonton video gua mengedukasi banget guys ya. Karena gue juga kalau misalkan nonton di konten YouTube, kalau misalkan yang vlog banyak sih. Banyak ya. Gue lebih suka kalau nge-vlog itu yang rider ke motor ya. Oh iya tuh. Tapi kadang suka aneh men, maksudnya rider apa motor pasti kan ya seenggaknya touring lah, oke lah touring gitu. Cuman di dalamnya jangan kayak ada berbau-bau cewek gitu. Cewek mulu gitu. Jadi ceweknya gimana nih? Jadi kayak misalkan nih, kayak nawar, sorry guys ya, kayak PSK gitu, nawar PSK. Oh iya. Ada yang kayak gitu. Kayak gitu tuh. Seharusnya lu kalau motovlog, ya kan? Ya udahlah, lu tentang motor aja. Kagak usah tentang cewek-cewek kan. Ya memang sih konten kayak gitu menyatukan umat ya kan. Tapi di luar konteks. Di sini kan lu motovlog, ya bahasnya motor atau enggak touring kemana ya kan, tentang pemandangan gitu ya kan. Ya pemandangan juga sih sebenarnya yang kayak gitu. Cuci mata. Cuman ya clickbait maksudnya sesuai sama channel. Kayak gua gaming ya kan, sesuai konten gua berisi game gitu ya, tentang game. Ya, jadi jangan, kalau misalnya pengen keluar dari jalur tapi yang bermanfaat. Nah itu boleh yang bermanfaat, yang mengedukasi pokoknya. Wah tonton terus lah channel kita ya guys. Tapi ngomong-ngomong kita deh ngomongnya ada manfaatnya nggak ya? Tahu dah, nggak berfaedah juga sih kayaknya ini. Dari YouTube sebenarnya itu, dari sosmed kita bisa belajar men, entah kita mengajarkan anak-anak kita ataupun keturunan ya. Kan kadang-kadang orang tua yang ngajarin anaknya tiba-tiba main HP buat main game, Nah ataupun main HP buat buka YouTube yang enggak. iya, yang week dah tuh. Yang begini dah ya. Yeah. Kan banyak ya. Banyak. Seharusnya tua itu menyadarkan anak, nggak usah lah, lu kalau pengen ngajarin anak yang bermanfaat meskipun di pandemi, oke buka YouTube boleh, itu Dibolehkan. tapi yang bermanfaat, maksudnya dari bermanfaat ini diajarin dari bacanya ya kan, buat ngajarin Sesuai dengan bimbingan orang tua lah. betul. Jangan. Tapi sekarang ya YouTube sekarang tuh ada YouTube Kids men. Jadi memang khusus untuk anak. Oh, ada YouTube Kids. Tapi di dalamnya juga ada game juga sih. Sebenarnya sih menurut gue ya, kalau game itu ya nggak masalah sih. Yang penting lu tahu waktu. Kayak jangan sampai telat makan, jangan sampai lu kurang tidur. Itu tuh nggak bagus. Kalau misalkan lu sampai overtime kayak gitu. Tapi ada ya men, kalau misalkan dari gamers ini dia sampai meninggal gara-gara nggak makan, nggak minum. Gue bilang sih nggak ada. Karena ya sekarang siapa sih yang tahan lapar? Kagak ada men. Tapi sambil bawa waktu itu pasti ada. Pasti ada. Gue emang setuju kayak gitu. Tapi nggak mungkin lah sehari kita kagak makan, 2 hari gitu kagak makan, kagak mungkin sih. Kayak puasa aja ini ya. Kalau kita nggak mau puasa, itu tuh pasti ngelatih apa? Jam. Kapan buka? Ya kan? Tapi kalau misalkan lagi makan nggak cukup sih, lama banget. Lama banget ya kan? Ini kalau kagak puasa, ya ini cepet banget. Cepet banget men. Aduh ampun. Dia lagi pengen week nih. Ya, makanya gue bilang ya kan, kalau misalkan kayak meninggal karena lupa makan kayak gitu gara-gara nge-game, gue bilang agak mungkin sih, gue bilang itu cuman dibuat-buat aja biar kayak apa sih? Biar viral aja ya. Enggak, biar kayak lu jangan nge-game terus gitu, maksudnya kayak gitu. Oh iya paham. Intinya sih gitu. Sebenarnya bagus sih game sih, ngelatih ini juga keahlian kayak strategi, kayak apa sih,
kalau kita mau mendapatkan kemenangan ya, victory, itu tuh butuh apa sih, usaha. Itu dia. Butuh usaha. Kayak misalkan kita farming, terus tiba-tiba butuh strategi juga lah, kayak oh ya, lock dulu nih, turtle dulu gitu kan, ya kayak gitu, butuh strategi. Di game kan pasti butuh strategi. Kalau di musik nih, di band Sama pasti, kayak bisnis loh, jangan salah. nah pasti Bisnis juga butuh strategi tuh. butuh. Sama kayak naklukin cewek. Wah. Ada strateginya. Dilihat tuh cewek cakepnya nih. Banyak men, kayak ada yang pura-pura jatuhin sapu tangan, sapu lidi, ya kan? Nggak ada ya, nggak ada ya. Sapu ijuk. Sapu jagat, ya kan? Sapu jagat. Oh, iya, jangan. Idoko. Oh, ada basi banget lah. Kayak ada yang pura-pura senggol-senggol gitu ya kan, kayak nabrak gitu. Kalau nabrak tuh cewek jatuh pingsan. Ya mending sih. Jujur men ya, masih mending nabrak orang. Depan nabrak kereta. Lah, gila. Badannya hancur. Lu nyenggol biar kenalan ya kan, tapi ya gak kereta juga yang lu senggol. Aduh. Mampus saya. Tapi men, nih kalau misalkan masalah ngomongin tabrakan ya. Iya. Nih ngomongin masalah Tabrakan. Kadang-kadang Iya. kalau tabrakan sama cewek, tuh kayak kan ada jatuhin buku tuh, pegangan tiba-tiba barengan. Berarti langsung tatap muka gitu ya kan. Ya kan, ini ada jerawat ini. Aduh, mukanya jelek banget lagi anjir. Nah cewek ngomong, ya elah ini upil ngeledek aja. Enggak, kadang kita juga nggak sesuai sama ekspektasi ya. Masa harapan kita tuh anjir, wah gue tabrakan sama cewek nih kan, nggak sengaja buku jatuh tatap muka. Ya oke lah kalau kayak Asmiranda, Tias Mirasi masih mending. Iya sih. Ya kan pas tabrak ketek. Sorry nih guys. Gue no comment guys. Anjir, kita ngomongin apa sih? Jangan yang itu tau gak yang apa sih namanya, dia punya konten kayak makan apa sih yang kalau makan tuh? Oh, mukbang. Nah, Wah. ada yang mukbang yang sekarang yang cewek. Siapa tuh di Indonesia? Iya. Wah, gue gak tahu deh tuh. Gak terkenal. Ciri-cirinya nih, Iya. badannya kecil, gemuk. Bisa dibilang gemuk, bisa dibilang gendut ya. Wah, gue kalau mukbang gue Tan Boy Kun sih biasanya. Men, ada itu dia, tapi dia cepet viral. Entah Gua dia ada. kenapa. Mungkin dia unik sih, gue jujur. Dia tuh unik orang. Unik. Dia tuh punya ciri khas dia sendiri. Beda dari yang lain. Apa tuh? Meskipun dia mengikuti mukbang. Cuman Makan beling kali ya. Bukan. sama sih sebenarnya, kayak misalkan makan nih, dibunyinya tuh di mic ya. Nah, iya itu tuh. Tuh, sampai segitu ya. Tapi itu beneran apa editan sih? Enggak tahu gue sih. Editan sih. Oh iya. Isi makanya gue bilang kagak ada lah senyaring itu, suaranya sekencang gitu. Makan sampai gue kagak bisa. Kagak bisa beneran men. Karena posisi kamera sama mic itu pasti jauh. Kecuali mungkin ya dipakai clip on, ya bisa jadi sih sebenarnya. Mungkin klip mic-nya itu masih untung. Nah, gue juga sempat berasumsi kayak gitu. Siapa tahu mic-nya ditaruh di sini nih, amandel. Ditelan. Kalau masjid lagi. Masukin. Wah, parah sih gitu. Udah gitu makannya juga ya banyak banget men. Aduh, tuh gue kagak kuat nih makan segitu mah. Gue nonton aja sampai kayak ngelen ludah. Ini gue jujur aja nih kan. Gue setiap nonton channel mukbang gitu pasti gue ngeliat ngelen ludah. Setiap 2 detik ngelen ludah. Ngiler apa gimana nih? Kaki gue malah lagi panas dalam. Jalan. Enggak, gue minum susu tapi susunya kentelan. Jadi kayak ada nyangkut gitu di tenggorokan. Kayak nelen-nelen gitu. Ada men konten. Ini juga ada konten kalau misalkan yang horor. Oh iya banyak Nah, tuh. Dia tuh kayak nge-vlog, dia tuh lagi di suatu tempat yang menurut horor. Kalau pengen nunjukin kalau ada hantunya. Karena ada yang settingan, ada yang beneran. Tapi gue nggak tahu nih bedanya yang settingan sama beneran itu kayak gimana. Mungkin lo tahu kayak gimana? Kalau menurut gue ya, kalau settingan ya, mungkin dia kayak apa sih, kayak pokoknya kita tahu lah men, pasti men. Kalau yang settingan apa kagak, kayak misalkan tiba-tiba dia kayak ngelihat kamera gitu, nggak sengaja kayak hadapnya ke kamera gitu. Mungkin ini bisa jadi. Itu kan karena kan dia lagi nge-vlog. Itu lagi live. Oh, maksudnya kayak Setan-setannya tuh beneran. oh sekali beneran apa enggak? Oh, kayaknya sih
sih gue bilang enggak sih. Settingan ya. Enggak, kayaknya enggak settingan nih bener. Bener ya. Tapi yang pernah gue lihat sih kan banyak tuh ya yang sekarang tuh ya konten-konten yang horor. Kalau yang kayak apa namanya kayak kerasukan gitu. Yang kerasukan. Nah itu gue juga rada-rada nggak percaya sih. Kadang-kadang ada pocong yang ngomong kepalanya doang, terus termasuk di shot kagak ada, tapi sebenarnya ntar ada lagi. Itu tau gue kalau emang dia benar ada hantu, dia tuh kayak nggak mungkin lah langsung berani tunjukin tampang. Iya juga sih. Kecuali itu hantu Tapi buat apaan gitu mereka bohong gitu kan? Buat apa gitu? ya demi konten. Biar rame gitu ya. Itu dia. Sekarang tuh banyak yang kayak ngeprank hantu keluar dari kuburan. Oh iya, pernah juga sih gue nonton ya. Kalau banyak. Ngeprank. Tapi yang sering gue nonton. Tapi kan kalau prank kita juga tahu itu settingan, emang tulisannya prank. Kalau prank kan iya. Iya. Kalau kayak temen gue nih ada dia tuh bikin konten yang horor, ada dia tuh kayak nge-vlog di suatu gedung. Itu settingan, gue tahu kalau dia settingan. Itu pura-pura pingsan, pura-pura ntar ada yang jadi pocong, ntar ada yang jadi itu settingan. Cuman yang gue lihat yang Kiki nih lah. Oh iya, tuh deh. Nah kayak semacam dia. Gue nggak tahu dia benar settingan apa nggak. Banyak yang kayak netizennya dia ya, netizennya ada yang bilang dia settingan lah, ada yang bilang real lah. Gue masih bukannya gue percaya enggaknya ya, gue bukannya gue pengen ikut campur gitu, gue pengen tahu loh, bener nggak sih apa yang dikatakan netizen dia tadi. Sempat viral juga videonya men. Sempat viral. Ada bilang netizen, oh itu pocongnya bohong, itu pocongnya kuntilanak itu bohong. Tapi dibuktiin sama dia, dibuktiin lagi sama dia. Benar. Kayak bukan settingan. Entah dia itu benar apa enggak, aku nggak tahu ya. Iya. Itu kan dia yang mengakui dan juga yang tahu. Karena kita nggak ada di TKP gitu. Tapi gue nggak mau di TKP. Nah, lu juga berani kan? Gue sih enggak, gue kayak gitu enggak ada. Ngeri gue takut panas dingin tiba-tiba. Udah tahu gimana? Gue pernah loh. Pengalaman gue nih ya. Itu gue lagi nongkrong kayak sama teman-teman gue ya kan. Tiba-tiba gue kayak merinding gitu kan dari kaki sampai ke leher gitu kan, merinding kaki gue kayak bener-bener horor gitu hawanya men. Terus tiba-tiba gue kayak keluar air mata, langsung kayak enak gitu tuh, nyesek. Gue juga nggak tahu, kayaknya mungkin karena lu lagi penyakit liver kali. Gue rasa sih karena kayak masuk angin sih. Krokin aja. Enggak, emang kata temen gue juga memang tempatnya horor sih di situ, banyak kejadian kayak gitu. Tapi ini, dari yang gaming yang lu suka lu siapa sekarang? Donkey sih. Donkey. Iya. Kenapa bisa Donkey? Donkey karena dia user tank juga sama gue. Oh, karena user tank. User tank sama user tank harus saling mendukung. Terus dari game dia ya? Dari game dia. Kalau misalkan dari konten-konten prank, lu tahu siapa aja yang lu suka atau lu benci deh? Yang gue suka sih Zan Film sih. Ya prank cewek gitu kan. Ya pokoknya konten-konten menyatukan umat lah ya gue suka lah. Kalau misalkan konten musik yang lu suka? Wah, Vicky Pratama gue. Wah, jangan dong, itu mah pasti. Pasti gue Vicky Pratama, gue konten musik Vicky. Kalau gue kan ya masih dikit mainnya. Masih kalah lah gue sama yang lain gitu. Karena kan gue juga waktu sih ini. Enggak, karena gue kenal lu tuh dari gue kecil ya. Guys ya, gue kenal sama lu dari kecil. Gue tahu prosesnya gimana lu bener-bener pengen bisa musik gitu kan, belajar musik. Background lu gue tahu lah. Makanya gue kalau lu nanya channel musik yang gue suka, iya siapa lagi kalau bukan Vicky Pratama. Tapi lu nonton nggak, lu subscribe nggak? Gue subscribe. Wah, ya. Pastilah gue subscribe. Gue meskipun gue kagak gaming ya, bukan gaming, tapi gue suka nonton juga sih. Kayak misalkan sih gue pengen tahu nih, oh ini user tank, oh ini user vector, ya item-itemnya. Karena kan juga dulu pernah main juga gue, jadi gue pernah sempat tahu, pernah nonton
Gue bilang sih ya kalau lu pengen bisa tetap emang harus nonton sih. Kalau lu pengen bisa lebih instan, lebih cepet, wajib kalau lu pengen bisa. Kalau gue tuh kayak kemarin nih, gue pengen bikin sound sendiri tuh gue pengen nonton YouTube sebenarnya. Nah itu dia, makanya kalau kita belajar sendiri susah. Ya, kalau Bukan otodidak. susah, tetap bisa, cuman agak lama, agak perfect sebenarnya. Ya itulah kenapa kita butuh sekolah, karena kita tuh ya kayak gitu. Makanya buat anak-anak yang sekarang masih sekolah, manfaatkan tuh ilmu. Jangan sampai putus sekolah guys. Tetap walaupun Terus lu semangat. ada main anak kecil dia cita-citanya pengen jadi YouTuber ya. Jadi dia kayak sekolah malas gitu. Gue bilang enggak. Kayak dia sampai ngerelain sekolah gitu cuman jadi YouTuber. Gue bilang enggak sih. Kalau mau lu tetap harus sekolah, gue bilang. Gue gak setuju dengan kayak gitu. Ya begitulah, lebih penting pendidikan cuy. Nah makanya gue setuju. Apa ada ungkapan kayak gitu gue setuju gue. Karena gini, karena kalau lu punya penghasilan, terus lu punya uang, tapi kalau lu nggak punya pendidikan yang ada lu malah ditipu. Itu dia. Makanya Makanya ada loh. kan kadang-kadang ada pepatah di Apaan tuh? kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Benar itu. Tapi jangan ya, bukan maksud lu harus ke Yang Cina harus juga. kecil. Nah, gila kali. Itu cuma pepatah aja. Ya menurut gue sih ya memang harus pendidikan lah, sekolah minimal 12 tahun lah seenggaknya kalau memang lu gak kuliah gak apa-apa. Tapi kalau bisa sih sekarang udah kuliah sih memang standar ya, minimal S1 zaman sekarang sih. Iya, betul. Karena ya kan dari sekolah itu kita tahu dasar mendasarnya. Iya. Yang penting sih kayak bersosialisasi, terus lu tutur bahasanya, terus ya yang penting yang lebih kayak nggak mudah dibohongin orang aja sih. Ya, Cuma itu sekarang banyak penipuan men. Apalagi masa pandemi kan corona, banyak penjahat yang dikeluarin. Iya. Ya dikeluarin dari penjara. Nah Itu dia. Banyak Penipuan, ngeri jadi kita. banyak banget, bahaya itu. Nah kita sekarang gini aja, kan kalau misalkan masalah gaming kalau misalkan masalah gaming Pak Aris udah paling hebatnya dah ya. Ya bisa aja lo. Cuek. Zul ini udah paling hebatnya. Kalau misalkan masalah musik kan gue emang sedikit tahu ya. Ya bisa aja ngerendah. Kalau misalkan masalah corona itu nggak bakal habisnya juga kita ngomongin men. Iya benar. Dia juga Gue kalau emang setuju. penonton kita, viewers kita, kalau emang ada anak kecil ataupun yang tadi kita bilang masih berpendidikan, tonton kita pasti dapat baik. Ambil yang bagus, yang positif, buang yang enggak bagus. Kita juga ngomong kayak ini cuma buat sharing aja Sharing. ya kan? Biar kalian semua tuh tahu pendapat kita tuh kayak gimana. Kalau misalkan memang kalian ada pendapat beda dari kita, komen aja. Nih bang lu kayak gini lo bang gitu ya. Kalau emang tadi ya masalah anak kecil, terus masalah anak-anak SD itu coba tonton kita, ambil positifnya ya kan. Betul lah. Buang yang jauh, yang Betul. negatifnya buang jauh. Ambil positifnya, siapa tahu dari omongan kita ada yang bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih yang sudah menonton dari obrolan kita nih dari Zul Gaming. Tonton dari Zul Gaming juga ketonton ke gua nih Vicky Pratama dari Ngablakers udah ya semuanya ya nonton ya. Oke. Kita cukup sampai sini aja. Salam jumpa Ngablakers.